Masih di The Master Season 5 bersama saya Pika. Dan pemirsa, kalau kita dengar suara penonton di sini kira-kira udah bisa menebak ya siapa yang akan beraksi setelah ini. Bisa dibilang magician ini adalah yang paling fenomenal karena dia selalu berhasil membuat penonton ini menjadi ngeri dan juga keheranan. Siapa lagi kalau bukan Mbah Gimbal? Penampilan saya yang minggu lalu menurut saya sih cukup lumayan ya. Tapi masalahnya Master Dedi mengatakan kali ini saya melihat atraksi yang luar biasa, tapi saya nggak mendapatkan apa alasannya. Ini adalah begini. Nah, ini saya tidak mendapatkan alasan. permainan saya kali ini juga berhubungan dengan nyali yang besar. Bila mana saya tidak bisa melepaskan dari cekikan yang ditarik dua ekor kuda, leher saya bisa patah dan itu bisa berakibat fatal. Persiapan yang saya lakukan adalah melatih otot-otot di sekitar leher saya dan mengolah pernapasan supaya saya bisa menahan tarian dua ekor kuda ini. Ilmu orang ini tinggi juga. Apa maunya? Kenapa dia terus memanggilku Pitaloka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur channel Ian Ababil. Sekarang saya lagi berkunjung ke tempat kediamannya Mbah Gimbal. Mungkin teman-teman semua tahu ya siapa itu Mbah Gimbal. Mbah Gimbal. Salah satu tempat kediamannya Mbah Gimbal. Oh iya, salah satu kediamannya Di Jawa Timur. tempatnya Mbah Gimbal ya. Soalnya Mbah Gimbal ini putra alam ini, di mana aja ada. Di Jawa Timur, Indramayu Mbak ya. Nah ini salah satunya di Indramayu. Tempatnya di mana Mbak? Hah? Tempatnya di mana nih Mbak? Desa apa ini? Selaur. Desa Selaur, Indramayu ya. Kalau benar. Loh bener. Bukan, Widasari. Bukan ya? Oh, Widasari ya. Widasari. Barangkali teman-teman semua mau berkunjung ke tempat kediamannya Mbah Gimbal ya. Iya, salah satu Bisa Gimbal yang ada di berkunjung ke sini ya. Di sini tempat menerima tamu nih Mbak, ini Mbak ya. Iya. Iya. Di sini tempat menerima tamu pengobatan ya, alternatif. Bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya, bahkan bisa gratis ya Mbak ya. Iya. Wah, ya, siap, mantap. Oke teman-teman, silahkan berkunjung ke tempat kediamannya, ke salah satu tempat kediamannya Mbah Gimbal ya. Di sini di Desa Selaur, Indramayu. Oke, kita akan mereview tempat-tempat ritualnya Mbah Gimbal ya. Sekalian tanya-tanya, oke? Saksikan terus. Oke, ini tempat ritualnya. Sanggar Ngaji Roso. Ini Pak Tatang nih, salah satu Halo, Assalamualaikum. muridnya Mbah Gimbal juga ini. Konco dewe. Oh, konco dewe ya. Iya, Oke, konco dewe. Konco dewe teman sendiri. Ini tempat ritualnya nih ya, biar kalau ya tuh. Tempat ritual Mbah Gimbal. Barangkali teman-teman mau berguru bisa ya Mbak ya? Mbah? Nggak pernah nerima murid. Oh, nggak pernah nerima murid. Ya mesti Mbah. Ya, saling belajar kita ini, saling melengkapi. Wah, mantap. Waduh, ini gelap banget Mbah. Banyak tengkorak-tengkorak nih di. Ya, punya filosofi bahwa setiap manusia pasti akan menjadi tengkorak. Mantap. Nah, sebelum kita menjadi tengkorak, Inilah Mbah Gimbal ini. lakukan hidup kita untuk kebaikan.
dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Ya, mantap Mbah. Ini banyak fungsinya Mbah nih Mbah. Fungsinya ini apa aja nih Mbah? Di sini namanya altar. Altar itu tempat penyembahan, persembahan. Iya. Nah, kita menghormati leluhur, bukan untuk menyembah leluhur. Menyembah itu tetap sama Tuhan. Betul betul. Kalau ini menghormati leluhur lah. Ornamen-ornamen di sini adalah mengingatkan bahwa setiap binatang, setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan pasti akan meninggal dan pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah, sebelum menjadi tulang dan tengkorak ini, hidup itu harus apa? Hidup itu yang pasti harus bermanfaat sehingga tidak sia-sia kita hidup itu. Ya, bermanfaat juga untuk orang banyak, untuk alam, untuk keluarga. Oke, betul Mbah. Nih teman-teman, banyak nih ya tengkorak-tengkorak. Apa aja nih Mbah nih Mbah? Sekedar simbolis aja tengkorak Oh, simbolis ini aja. ya, sekedar simbolis Bahkan kita juga bakal kayak gitu. ya, makanya jangan sombong, jangan merasa hebat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Ah, betul. Kuat adalah ketika kekuatan kita mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Nah, disinilah kita tempat melakukan ritual untuk mengobati penyakit-penyakit yang aneh-aneh atau memasuki alam-alam yang aneh-aneh begitu. Ah, gitu Mbah ya. Suasananya gelap gulita teman-teman ini. Ya, memang para leluhur itu sukanya yang gelap-gelap. Nanti terang mereka minta yang diskotik, malah repot. Bisa aja sih Mbah ya. Iya. Nah, apakah berada di tempat ini pasti berhasil? Jawabnya tidak. Karena apa? Kata pasti itu hanya milik Tuhan. Manusia hanya berusaha Berusaha. melakukan sebatas kemampuannya. Jadi nggak ada yang pasti di dalam tubuh manusia itu, dalam kehidupan manusia. Tuh, saudaraku. Oh gitu Mbah ya. Nah, kalau mau apakah makhluk gaib itu ada? Ada. Karena di Quran maupun di kitab-kitab itu mempercayai bahwa adanya makhluk lain selain kita, yaitu makhluk-makhluk gaib. Malaikat itu salah satunya makhluk gaib atau yang lain-lain. Nah, apakah bisa dipanggil? Bisa. Bisa ya. Bisa. Apakah bisa diperlihatkan? Bisa. Ini nanti akan saya perlihatkan. Nah, Siap. tujuannya untuk apa, kan begitu. Ah, Kalau tujuannya untuk hal-hal yang biasa ya jangan, karena memanggil begitu kan bukan untuk dipakai main-main gitu. Mbah Gimbal ya di shooting. Nah, gitu kan kelihatan Iya. tuh Mbahnya. Ini biasanya kita melakukan pemanggilan di sini. Pemanggilan makhluk halus Mbah atau Ya, apa? makhluk sahabat Mbak Gimbal, teman Mbak gitu. Gimbal. Karena manusia itu diwajibkan berteman dengan siapapun. Gitu. Ya, baik buaya, gorila, beruang, singa, harimau. Terbukti banyak orang yang berteman dengan makhluk-makhluk seperti binatang-bintang. Makhluk gaib itu juga boleh diajak bergaul, asal dimanfaatkan untuk yang positif. Misalkan Senternya aja. yang lain apa gitu, kuntilanak, pocong, Ada itu, tuyul, Pak? ataupun yang lain ya boleh jadikan berteman. Itu kan makhluk Tuhan yang lain. Yang penting dipakai untuk hal yang positif. Nih, misalkan memelihara pocong, jangan untuk pesugihan, tapi untuk menjaga tempat usahanya, pabrik misalkan, dari gangguan yang lain. Misalkan takut ada garong, ya taruh aja pocong di sana, sehingga kalau makhluk itu manusia yang jahat mau datang ketakutan sendiri begitu. Terus itu pocong emang ada tuh Mbak? Ya kan kita juga pasti akan menjadi pocong. Oh gitu maksudnya tuh penampakan pocong itu ada bener itu apa kuntilanak atau apa? Ya benar. Ada ya? Ada, karena itu tidak bisa dipungkirin, itu memang realita. Gitu, saudara. Kalau kita memungkiri kenyataan itu, kita yang salah nanti. Tak boleh, itu salah satu ciptaan Tuhan yang lain yang sebenarnya boleh diajak berteman. Yang salah itu kalau diajak berteman setelah itu dimanfaatkan untuk hal kejahatan, misalkan berteman dengan tuyul.
Nah, tuyulnya disuruh mencuri uang, itu yang keliru. Tapi Oh, untuk itu tuyul. iya lah, kalau untuk suruh kebaikan ya siapa saja boleh. Nah itu salah satu anak Mbah Gimbal satu orang Mbah. Iya, namanya tuyul. Nih Namanya juga tuyul. anaknya Mbah Gimbal itu, namanya Ki Tuyul namanya ya. Iya. Kenapa dikasih nama tuyul? Karena tuyul itu salah satu ciptaan Tuhan yang sebenarnya lucu, baik hati. Maka di luar negeri disebut Casper. Nah, Gitu ya. Casper adalah salah satu film anak-anak yang berwujud tuyul yang suka menolong, maka disebut setan yang baik hati, jin yang baik hati. Nah itu tuyul. Enggak orang ini. Emang nggak ada kan? Tuh begitulah. Ini teman-teman ini untuk ya orang-orang melakukan apapun lah. Nah ini ada fosil juga nih Mbah. Hah? Ini banyak fosil juga nih Mbah. Ya fosil-fosil untuk ya kepercayaan masing-masing ya, mulai dari untuk kekebalan, untuk pengasihan, untuk jaga rumah, untuk pelet, untuk banyak lah. Nah ini keris-keris juga nih, fosil Ya. juga banyak Mbah. Yang buat kekebalan mana Mbah? Kan biasanya ada gitu ya, apa namanya, benda-benda yang dipercaya untuk kekebalan gitu. Sebenarnya kekebalan itu ada dalam diri manusia masing-masing, Oh, gitu. dari keyakinannya aja. Terus di samping itu dimulai dengan puasa yang benar, dan dibutuhkan keberanian dan nyali, itu aja. Gitu ya Mbak ya. Ya biasanya seperti ini, kol buntet itu yang kayak begini ini, kol Gitu. buntu ya, sama ini kerang-kerang kayak begini nih yang berfosil. Itu bisa juga Pak ya di Iya, ke sini untuk buang sangkal seseorang, dimandiin pakai air ini. Mandi, orangnya mandi sendiri, mau laki mau perempuan, cuma airnya dari itu. airnya dari sini gitu. Iya. Di sini tempatnya wangi teman-teman, wangi banget. Wangi dupa Mbak ya. Nih. Wangi dupa. Barangkali teman-teman suka ya dengan apa Dunia spiritual. dunia spiritual, silahkan kunjungi Mbah Gimbal atau bisa tanya-tanya sama Mbah Gimbal ya. Menetap di sini aja Mbak. Enggak, kita putar-putar, nanti bentar lagi juga mau ada acara keluar kota, terus Gitu ya. muter-muter, enggak menetap. Jadi kita sebagai cowok panggilan ini, sebagai ketua relawan peduli kemanusiaan, Ya, nah, mantap. kita selalu berusaha mendatangi tempat-tempat atau orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan, baik pengobatan, terapi maupun pengobatan-pengobatan yang aneh-aneh. Sekali lagi, apakah sembuh di tangan Mbah Gimbal? Apakah berhasil? Jawabnya tidak. Berhasil dan tidaknya itu hanya izin Allah, izin Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha melakukan sebatas kemampuan kita masing-masing. Nggak ono wong dukun sakti, nggak ono preketek. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang beruntung. Nah kebetulan dia datang ke tempat itu, usahanya macet, terus ditangani orang itu berhasil. Nah itu karena beruntung, bukan karena kehebatan kesaktian orang itu, bukan karena keberuntungan berjodoh dengan orang tersebut. Gitu. Jadi kebal itu bisa apa namanya? Tergantung keberanian kita sendiri Mbak ya. Keberanian sendiri, terus nyalinya. Nyalinya juga gitu ya. Nah, terus mulai dilatih dengan olah pernapasan. Kita lihat tokoh-tokoh Shaolin itu, mereka juga kebal dengan benda-benda tajam, suku-suku Kalimantan. Apakah mereka punya pusaka-pusaka? Ya wassalam, yang pasti mereka punya pegangan masing-masing lah. Dan itu didasari dengan puasa yang rutin dan keyakinan dalam dirinya untuk membangkitkan energi. Selain itu dibantu oleh para leluhur mereka yang diyakini punya kelebihan. Gitu. Itu kalau apa namanya Mbak, misalnya kata orang tuh, wah itu katanya
goloknya tumpul itu sengaja katanya, bener tuh Mbak atau gimana? Ya nggak apa-apa. Dalam dunia entertain itu wajar. Mereka mau menggunakan benda tumpul atau enggak, ya sah-sah saja. Kalau nggak suka dengan tontonannya dia, ya nggak usah nonton. Ini kan Gitu. Iya. ganti tontonan dangdutan kayak Betul. dagelan atau lawaan, selesai. Jadi di dunia entertain itu orang mau pakai namanya trik ya, Iya. itu sah. Jadi kalau kita ngomong komplit, oh itu trik itu, ya memang semua namanya permainan apapun itu disebut trik. Iya betul Mbak. Nah, Tapi mau itu asli. Mbak, kalau Mbak Gimbal itu langsung di tempat apa namanya, misalnya pedagang kelapa itu kan langsung tuh ya posisinya kan, benar-benar tajam tuh bendanya itu kan. ya kita sekali lagi hanya bermain aja, bukan untuk ngetes diri, enggak. Kita hanya sekali lagi bermain bahwa inilah hiburan yang sifatnya untuk menghibur aja, bukan untuk unjuk kebolehan atau pamer ilmu, enggak. Sebenarnya Mbak Gimbal sendiri nggak punya ilmu apapun, yang punya adalah ilmu persaudaraan aja. Betul. Semakin banyak saudara pasti nggak ada banyak musuh. Betul. Iya. Intinya kita jangan cari lawan, Ya, cari kawan. Kemanapun selamat Mbak ya. Amin. Betul. Dan banyak barokahnya nanti. Amin. Nggak akan kelaparan, saling memberi, saling melengkapi, itu. Betul Mbak. Nah ini teman-teman nih, ini tengkorak nih. Ini rusa asli Mbak ya? Iya. Ini banteng Mbak ya? Iya, kerbau. Itu Kerbau. moto kita. Itu motonya di sana. Yang mana? Selama kita mampu ya. Oke. Selama kita mampu berbuat kebaikan dan menolong, lakukan, jangan ditunda. Lakukan dengan ikhlas, jangan mengharap pujian, jangan sombong. Iya betul. Itu penting. Karena banyak orang yang sudah menolong lupa dengan ikhlasnya, cari pamrih, cari uang, cari nama. Nih teman, keris-keris ini Mbak. Ini dapat dari mana aja Mbak Dima? Dapat dikasih Ya, atau dapat ada nyari yang atau kasih, gimana? ada yang Mbak titip ya buat Mbak Gimbal, iya. Oh gitu. Terus ada yang nanya Mbak, itu bisa cari-cari nomor togel nggak Mbak kira-kira Mbak? Wah, kenapa nggak bisa? Bisa aja. Bisa Mbak ya? Wah, nggak apa-apa. Selama untuk kebaikan kita menolong, perkara tembus apa enggak kan rezeki masing-masing. Betul. Nah, kita kan disuruh nyari, ya cari. Cari ya. Masalah berhasil enggaknya itu, iya, itu kan ya betul. Perkara itu orang itu beruntung apa enggak, ya masing-masing gitu loh. Kalau saya sendiri, wah sangat suka dengan togel. Wais mantap. Iya. Artinya togel adalah tobat, ojo, gelem, ilingo larane. Artinya, ya, ada artinya. Apa tuh Pak? Tobat itu sadar. Betul. Nah, ojo itu jangan. Iya. Kemudian gelem, mau, jangan mau. Artinya jangan mau nih. Sadar, jangan mau. Ilingo artinya ingatlah. Larane itu penderitaan. Ketika orang bermain togel itu banyak penderitaan sebenarnya. Banyak angan-angan, banyak impian yang tidak terwujud, itu jadi penderitaan. Ke gunung, ke orang pinter, kemana-mana dan melakukan proses perjalanan yang aneh-aneh, itu sebenarnya penderitaan. Nah, kalau saya sih simpel-simpel aja. Kalau sudah waktunya ketemu, ya pasti ketemu rezekinya gitu. Tiba-tiba dalam mimpi mereka atau apa. Apakah Mbak Gimbal pemain togel? Jawabnya, ya iya. Saya pemain togel. Tapi togel yang hanya untuk membuat orang lain bahagia, bukan untuk diri sendiri. Kita dapat langsung habis misalkan. Iya, nggak pernah ada nyimpen uang itu. Uang itu langsung dibagi-bagi.
misalkan dapat 3 juta, satu hari itu langsung habis 3 juta. Nggak ada sisa untuk besok, nggak ada, karena satu hari itu langsung kita bagikan dengan fakir miskin, dengan orang-orang di sekitar kita, karena rezekinya kan dari doa mereka. Gitu. Jadi bukan untuk dimakan sendiri. Nah, selalu berbagi kita dengan siapapun, tang habis. Bahkan mungkin saya sendiri rokok bisa ngutang ke warung, padahal habis ngasih uang ke orang. Gitu, Rokok ya. bisa ngutang, ya iya, terbukti. Kok bisa begitu? Karena tidak untuk dinikmati, untuk hal-hal kekayaan, enggak. Tapi kalau udah waktunya, ya pastilah kita akan diberi yang bisa masang, misalkan yang lebih besar. Wah, ya kita akan berbagi yang lebih besar lagi dengan puluhan orang yang akan kita kumpulkan lagi nantinya. Pokoknya intinya selama kita bukan untuk keserakahan dan untuk memperkaya diri sendiri, ya pastilah ada rezekinya nanti. Itu buatnya utang, ya mudah-mudahan punya utang sekali masang dapat selesai, ya udah, jangan diterusin, jangan ketagihan. Nanti kalau ketagihan banyak orang yang Bisa habis atau ya ada ya. oleng karena oleng gitu. karena togel itu butuh biaya walaupun sedikit, tapi dalam satu hari itu ada 24 jam, dalam waktu 24 jam itu 24 jam pertogelan itu ada per 2 menit hitungannya, per 5 menit ada, mau dari luar negeri manapun ada gitu loh. Cuma hati-hati, kalau kita salah ya salah, habis sudah. Ya, jadi togel itu seperti tadi artinya adalah tobat, ya, jangan mau. Tobat, ingat, jangan mau. Tobat itu sadar. Terus kemudian ojo itu artinya mau, sadar, jangan mau. Nah, ingatlah penderitaan Itu arti togel apa ya? arti togel, bahasa Jawa. Iya. Nah, tapi kalau mau diplesetkan lagi banyak, tombo hati. Wah, iyalah, tombo hati, gelem enake, ya membuat begitu. La ilaha illallah, kan begitu. Betul, la ilaha. Banyak L-nya itu jadi macam-macam, L terakhir itu. La ilaha illallah bisa. Lah, enaknya kayak gitu. Nih ada yang nanya, Mbak. Apa ngumpul-ngumpulin benda-benda begini bisa disebut musyrik katanya, Mbak. Bener tuh, Mbak? Gimana, Mbak? Itulah cara berpikir orang yang sempit. Gitu ya. Iya, ini kan benda mati, ornamen. Yang salah itu kalau kita memuja-muja, melakukan persembahan yang pakai tumbal, pakai gitu, apa. ya. Lah kalau ini hanya untuk pengingat, yang musyrik itu adalah cara berpikir kita. Bakar kemenyan, Mekah aja bakar kemenyan. Betul. Nah, iya, ini adalah aroma-aroma yang membuat seger ruangan supaya tidak pengap, tidak bau. Lagi pula beginilah cara menghormati leluhur kita yang tidak kelihatan, begitu. Jadi bukan musyrik ya, Mbak, menurut Mbak ya? Kalau musyrik, yang ngomong musik suruh kesini. Betul. Belajar sama saya. Ngaji yang paling benar itu adalah ngaji kehidupan, bukan hanya ngaji Quran, ngaji kitab, mau kitabnya Quran, mau kitabnya Alkitab, mau kitab apapun, tapi tidak tahu cara mengeterapkannya, ya nol. Tapi kalau dia tidak tahu isi Quran, tapi dalam hidupnya sudah bagian dari isi Quran, mau apa belajar Quran? Enggak butuh. Quran mengajari kebaikan. Nah, kalau kehidupan kita selalu berbuat baik, perlu nggak belajar lagi isi Quran? Nggak perlu, karena dalam kehidupan nyata sudah langsung praktek. Nah, begitu. Dan kata-kata itu harus disertai tindakan yang nyata. Bener nggak ngomong tok? Jangan ngomongnya aja gitu, Mbak ya. Buktinya enggak nih, ada enggak kegiatan-kegiatannya. Ya kalau saya kebetulan kalau ada rezeki ya pasti selalu setiap hari. Pasti setiap hari kita melakukan baksos kemanusiaan. Dan itu kita lakukan sudah bertahun-tahun dan setiap hari. Cuma baru-baru ini aja kita karena keadaan negara kita yang pandemi, ya sementara ngerem, dan nanti setelah agak lancar lagi ya jos lagi.
tidak ada tanpa hari untuk melakukan kegiatan pengobatan. Dan kita akan keliling lagi untuk wilayah yang kita bisa jangkau, misalkan Jakarta, Surabaya, atau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu yang kita jangkau karena bisa dinaiki dengan mobil. Yang lain biasanya naik pesawat ya, naik pesawat kita kadang ke Papua, ke Makassar, ke Batam, ke Palembang, berangkat kita tergantung kegiatan. Nah, nanti sebentar lagi kita melakukan kegiatan akhir tahun ini mungkin di Bogor. Jadi sebentar lagi kita meninggalkan tempat ini untuk melakukan kegiatan di Bogor yang mungkin cukup lama, mungkin sampai 2 minggu 3 minggu kita akan berada di Bogor untuk melakukan event-event kemanusiaan, yaitu kegiatan sebagai relawan begitu. Iya, iya. Oke, berarti teman-teman ini bukan musyrik, ini hanya simbol, Pak ya. Oh iya, Kita nggak memuja ini. oh jangan. Kita nggak, yang kita puja ya cuman yang di atas ya, Allah pasti. Subhanahu wa taala. Ini hanya simbol mengingatkan kita, Mbak ya. Ya betul. Dan ini menghormati leluhur kita gitu. Gitu intinya. Kok bisa diulangi, saya yang ngambil nih Yan. Saya yang ngambil. Nanti habis maghrib. Oh iya iya. maghrib. Tanya nih, Tadi buat songkong kurang sak nih. kelihatannya Saya jelas. ngambilnya terlalu Nggak banyak. jelas ini sekarang kelihatan. Ini bagi mbak kita. Oke, teman-teman barangkali mau berkunjung nih ke salah satu tempatnya di Indramayu ya di sini. Pak Tatang, cincin itu kalau mau diambil tuh sebanyak itu tuh, Mau ngambil? taruh sini, keluarin semua tuh Pak Tatang tuh. Barangkali teman-teman ada yang butuh cincin di sini banyak nih. Nah, terus itu semuanya Pak Tatang, diambil dulu semuanya tuh. Wah, Noh, Pak Tatang yang Nggak cincin. ada isinya. ya pasti ada Pak Tatang, mau sekian banyak nggak ada isinya gimana sih?